Dalam semesta yang penuh tanda dan isyarat, tidak ada satupun pertemuan yang terjadi secara kebetulan. Jika kamu berada di sini saat ini, percayalah, ini bukan sekadar klik acak atau dorongan tanpa arah. Ini adalah momen yang telah dijadwalkan oleh kekuatan ilahi sejak lama, saat di mana langit memilih untuk menyentuh hatimu melalui kata-kata ini. Kamu tidak sedang membaca sekadar tulisan. Kamu sedang berdiri di ambang sebuah panggilan suci, sebuah alarm lembut namun tegas dari semesta yang berkata, "Bangunlah, karena sesuatu yang tersembunyi sedang mendekat." Ini bukan ketakutan yang dikirim untuk melumpuhkanmu, tetapi peringatan yang dihembuskan untuk membebaskanmu. Sebuah seruan dari kedalaman langit, bukan untuk membuatmu gentar, tetapi untuk menarikmu keluar dari jalan yang bisa menghancurkan masa depanmu. Dalam dunia yang penuh kebisingan, suara ini hadir sebagai pelita. Dalam malam-malam yang gelap dan penuh kabut, pesan ini datang sebagai obor yang menyala. Kamu sedang dipanggil, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu membawa sesuatu yang terlalu mulia untuk dibiarkan hilang begitu saja. Kamu adalah pilihan semesta, penanda zaman, pembawa harapan. Dan karena itulah, kamu harus tahu bahwa apa yang terasa biasa bisa saja menjadi jebakan. Apa yang tampak seperti kedamaian bisa saja adalah topeng dari kehancuran yang perlahan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam inti pesan ini, ambillah satu napas panjang dan sadari bahwa inilah saatnya untuk terjaga sepenuhnya. Jadikan hatimu lapang, buka jiwamu selebar mungkin. Karena pesan ini bukan hanya untuk didengar, ia hadir untuk mengubah arah hidupmu. Dan jika kamu merasakan getaran dari setiap kata yang tertulis di sini, jika hatimu mulai berdegup lebih cepat seolah tahu ini bukan omong kosong, maka sekaranglah waktunya untuk bertindak. Tekan tombol suka untuk mengirimkan gema ke langit bahwa kamu setuju dan siap. Berlanggananlah agar tidak satupun pesan semesta terlewat dalam perjalananmu. Aktifkan lonceng notifikasi, karena siapa tahu peringatan berikutnya datang saat kamu paling membutuhkannya. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai simbol kesediaanmu. Sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima sepenuhnya, bukan setengah hati. Ini bukan konten biasa. Ini adalah kompas spiritual. Ini bukan hiburan. Ini adalah undangan untuk naik level dalam hidupmu. Maka bersiaplah. Karena dalam setiap bagian berikutnya, bukan hanya peringatan yang akan kamu terima, tetapi juga arah. Bukan hanya larangan, tetapi juga janji. Bukan hanya ketegasan, tetapi juga harapan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kesadaran penuh bahwa kamu masih punya waktu, bahwa kamu masih berharga, dan bahwa semua ini hadir bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Bagian 1. Peringatan yang bukan kebetulan. Tidak ada suara yang datang dari langit tanpa makna. Tidak ada bisikan batin yang mengetuk pintu jiwamu tanpa tujuan. Dan hari ini, kehadiranmu di sini bukanlah hasil dari langkah yang tersesat, bukan karena kebetulan yang liar, apalagi hanya dorongan rasa penasaran semata. Ini adalah waktu yang sudah ditentukan oleh semesta, bahkan sebelum kamu menyadari bahwa kamu membutuhkannya. Semesta tidak pernah membuang pesan pada ruang hampa, dan pesan yang sedang kau dengar ini bukanlah sekadar rangkaian kata yang indah, melainkan alarm surgawi. Sebuah dentingan nyaring dari dunia yang tidak terlihat, yang menggema untuk membangunkan rohmu sebelum hal yang tersembunyi menjebakmu dalam senyap. Ini adalah pengingat bahwa ada jalan yang harus kamu hindari, keputusan yang harus kamu pertimbangkan ulang, dan arah yang harus segera dikoreksi. Jangan anggap remeh panggilan ini. Jangan bungkam naluri yang tengah bergetar di dalam dada. Karena seringkali tanda bahaya tidak datang dalam bentuk badai. Ia hadir dalam ketenangan yang menipu. Ia datang lewat suara yang terdengar meyakinkan, lewat kesempatan yang tampak menjanjikan, atau relasi yang terasa nyaman. Tapi di balik semua itu, bisa jadi tersembunyi tali-tali halus yang siap menjerat langkahmu dan mencuri masa depanmu yang telah dipersiapkan dengan penuh kemuliaan.
Ketahuilah ini. Kamu tidak dipilih untuk mendengar suara ini karena kamu sedang sempurna. Kamu dipilih karena kamu sedang menuju persimpangan yang tidak boleh diabaikan. Suaramu dibutuhkan. Hatimu masih bisa diarahkan. Tujuanmu masih bernilai terlalu besar untuk dibiarkan salah jalan. Inilah mengapa semesta tidak membiarkanmu berjalan tanpa cahaya. Karena setiap detik yang kamu habiskan di tempat yang salah adalah detik yang menjauhkanmu dari panggilan jiwamu yang sejati. Bayangkan seseorang yang diselamatkan tepat sebelum kereta melintas. Itulah kamu hari ini. Kamu disadarkan sebelum terlambat. Kamu dipanggil kembali sebelum jalan gelap menjadi kebiasaan. Kamu diberi tanda karena masih ada sesuatu yang bisa diselamatkan, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam dirimu. Mungkin kamu tidak menyadari bahayanya sekarang. Mungkin jalan yang sedang kamu tempuh terasa tenang, tanpa gangguan. Tapi itulah halusnya jebakan. Ia tidak mengaum, tapi berbisik. Ia tidak mendorongmu jatuh, tapi meninabobokanmu dengan kenyamanan yang membuatmu lupa arah. Maka dengarkan peringatan ini seolah hidupmu bergantung padanya. Karena memang demikianlah adanya. Kamu tidak diabaikan. Justru karena kamu berharga, kamu diberi peringatan. Ini adalah tanda kasih dari alam yang tahu betapa besar potensi dalam dirimu. Jangan diam di tempat. Jangan tunda untuk bergerak. Karena satu langkah mundur dari bahaya bisa menjadi awal dari 1000 langkah menuju kebebasan. Hari ini, jadikan pesan ini sebagai lentera dalam hatimu. Genggam kuat setiap katanya. Karena inilah sinyal dari langit bahwa kamu masih dijaga, masih ditunggu untuk kembali, dan masih diberi kesempatan kedua. Ingat, ini bukan akhir. Ini adalah panggilan untuk awal yang lebih benar. Kamu belum terlambat. Selama kamu masih bisa mendengar ini, harapan belum padam. Maka bukalah mata, siagakan hati, dan bersiaplah untuk bagian-bagian berikutnya. Karena hidupmu layak diselamatkan, dan masa depanmu terlalu berharga untuk dijadikan taruhan. Bagian 2. Perlindungan, bukan penolakan. Seringkali, ketika hidup mengarahkan kita untuk berhenti sejenak, ketika suara lembut dalam hati mulai memperingatkan, kita langsung mengira bahwa kita sedang dihukum. Kita berpikir semesta marah, bahwa jalan kita sudah tidak diizinkan lagi melanjutkan. Kita merasa ditolak, dikesampingkan, tidak layak. Tapi kebenarannya jauh lebih indah dari itu. Peringatan bukanlah bentuk penolakan. Ia adalah pelukan yang menyelamatkan. Ia adalah tangan yang menarikmu dari jurang yang tidak kamu sadari sedang kamu dekati. Ini bukan hukuman. Ini adalah cinta. Bukan penghakiman, melainkan perlindungan yang mendalam. Ketika semesta memilih untuk bersuara dan memperingatkanmu, itu adalah tanda bahwa kamu masih diinginkan, masih dicintai, masih sangat berharga. Lihatlah seorang ibu yang berlari menarik anaknya dari tengah jalan sebelum mobil melaju kencang. Ia tidak menampar. Ia tidak berteriak untuk menyakiti. Ia bertindak karena hatinya penuh cinta. Karena bagi seorang ibu, keselamatan anaknya adalah segalanya. Dan begitulah semesta memandangmu saat ini. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kamu memikul sesuatu yang penting. Kamu membawa tujuan, jawaban, bahkan penyembuhan bagi dunia ini. Maka, ketika kamu mendekati bahaya yang bisa membunuh panggilan jiwamu, semesta tidak akan tinggal diam. Ia akan mengirimkan suara, tanda, perasaan tidak nyaman yang muncul tiba-tiba. Sebuah bisikan yang mengganggumu saat kamu mulai kompromi terhadap hal-hal yang dulu kamu tahu harus kamu hindari. Banyak orang salah mengira bahwa jika hidup terasa berat, jika ada suara yang memperingatkan, maka itu artinya mereka sudah gagal. Padahal, justru sebaliknya, suara peringatan itu adalah tanda bahwa kamu belum selesai, bahwa kamu masih di tengah cerita, bahwa semesta belum menyerah atasmu. Itu adalah cahaya di tengah malam gelap yang menunjukkan bahwa masih ada arah yang bisa diambil. Dan perlu kamu tahu, semesta tidak repot-repot memperingatkan mereka yang tidak punya peran.
Tapi kamu dipanggil. Kamu memiliki misi. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang tidak boleh hilang begitu saja dalam kabut kesalahan. Maka ketika peringatan ini datang, sambutlah dengan syukur. Karena itu artinya, kamu masih dalam radar kasih yang tak pernah padam. Banyak yang berpikir bahwa mereka dibiarkan saja dalam kesalahan karena tidak ada yang menegur. Tapi ketahuilah, tidak adanya teguran bukanlah berkat. Itu adalah tanda bahaya yang lebih dalam. Sebab saat suara semesta terdiam, itu bisa jadi karena seseorang sudah terlalu jauh untuk mendengar. Tapi kamu masih bisa mendengar. Dan itulah bukti bahwa kamu belum terlambat. Hari ini, jangan lihat peringatan sebagai bentuk rasa bersalah. Lihatlah itu sebagai pintu untuk kembali ke arah yang benar. Sebagai cahaya yang menunjukkan bahwa kamu masih dicintai, bahkan dalam kesalahanmu. Sebagai panggilan penuh belas kasih yang berkata, kamu masih bisa kembali, kamu masih bisa diselamatkan, dan hidupmu masih sangat berharga. Inilah saatnya untuk menanggalkan rasa malu dan menggantinya dengan keberanian. Keberanian untuk melihat bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk pelukan hangat. Terkadang, cinta itu datang dalam bentuk suara yang keras, peringatan yang mengganggu, atau perasaan tidak nyaman yang kamu coba abaikan. Karena pada akhirnya, semesta tidak memperingatkanmu untuk menyakitimu. Ia memperingatkan karena ia ingin menyelamatkan sesuatu yang sangat mulia di dalam dirimu. Sesuatu yang belum kamu sadari, tetapi telah lama ditetapkan sebagai bagian penting dalam kisah dunia ini. Kamu tidak ditolak. Kamu sedang dilindungi. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang diarahkan kembali, dan kamu tidak sedang dimarahi. Kamu sedang dikasihi dengan cara yang begitu dalam hingga kamu diperingatkan agar tidak berjalan menuju kehancuran yang tersembunyi dalam senyap. Bagian 3. Bahaya yang datang dalam penyamaran. Bahaya yang paling mengerikan bukanlah yang mengaum di hadapanmu dengan wajah menyeramkan. Bukan yang datang dengan teriakan keras atau ancaman yang gamblang. Justru sebaliknya, bahaya paling licik datang dengan senyuman. Ia menyamar menjadi kenyamanan. Ia membalut dirinya dengan janji manis. Ia hadir dalam bentuk kedamaian palsu yang meninabobokan nalurimu dan mematikan kewaspadaan jiwamu secara perlahan. Inilah musuh terbesar dari para jiwa yang sedang tumbuh. Bahaya yang terlihat seperti berkat. Kesalahan yang tampak seperti jalan keluar, rasa nyaman yang ternyata hanya jebakan waktu. Dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa dengan mudah terseret, tertidur, dan tanpa sadar kehilangan arah dari panggilan hidupmu yang sejati. Ketahuilah, semesta tahu kamu sudah tidak lagi mudah jatuh pada hal-hal yang jelas salah. Kamu telah melewati berbagai proses. Kamu telah menyadari bahaya dari dosa-dosa terang-terangan. Kamu telah kuat menolak godaan-godaan yang terbuka. Maka kini, jebakan datang dengan wajah baru. Ia tidak lagi menakutkan, tetapi menawan. Tidak lagi menggoda dengan dosa, tetapi dengan destinasi yang tampaknya sah. Bahaya kini dibungkus dengan bahasa peluang. Ia masuk lewat orang yang terlihat baik, tapi membawa luka tersembunyi. Ia menyusup lewat relasi yang terasa nyaman, tapi secara perlahan, mematikan semangat hidupmu. Ia datang dalam bentuk proyek besar, janji keuntungan, tawaran masa depan yang gemilang. Padahal di dalamnya tidak ada restu dari langit, tidak ada ketenangan sejati, dan tidak ada kebenaran yang kokoh. Kamu mungkin pernah merasa bahwa segala sesuatunya terlalu mulus. Semua tampak berjalan lancar, tanpa hambatan. Tapi hati kecilmu tahu, ada sesuatu yang terasa janggal. Ada kegelisahan halus yang sulit dijelaskan. Itulah tanda. Itulah panggilan dari dalam. Itulah cara semesta berkata, berhati-hatilah. Ini belum tentu apa yang kamu pikirkan. Bahaya yang menyamar adalah bentuk serangan yang paling halus, namun paling mematikan. Ia tidak menjatuhkanmu dalam satu hari. Ia mencuri arahmu sedikit demi sedikit. Hari ini kamu kompromi sedikit. Besok kamu abaikan tanda kecil. Lusa kamu mulai membenarkan sesuatu yang dulu kamu tolak.
Dan tiba-tiba, tanpa sadar, kamu sudah berjalan jauh dari tujuan awalmu. Jangan tertipu oleh jalan yang terlihat mudah. Jangan tertidur dalam kenyamanan yang tidak berasal dari kejujuran. Ingatlah, jalan yang terlihat benar bagi manusia bisa jadi ujungnya adalah kehancuran. Jangan hanya menilai dari luar. Lihat lebih dalam. Raba dengan hati. Dengarkan suara batinmu. Karena hanya itulah cahaya sejati yang mampu membedakan mana yang asli dan mana yang sekadar ilusi. Semesta tidak akan diam melihatmu melangkah ke jurang hanya karena jalannya tampak seperti taman bunga. Ia akan bersuara. Ia akan mengirimkan ketidaknyamanan. Ia akan mengguncang kedamaian palsu itu agar kamu terbangun dan bertanya, apakah ini sungguh jalanku? Apakah ini sungguh tepat? Dan ketika pertanyaan itu muncul, ketika keraguan mulai menghampiri, jangan buru-buru menolaknya. Karena bisa jadi itulah panggilan untuk menyelamatkanmu. Bisa jadi itu adalah tangan lembut yang mencoba menarikmu kembali sebelum semuanya terlambat. Ingatlah ini dengan seluruh jiwamu. Tidak semua yang bersinar itu emas. Tidak semua yang membuatmu tersenyum hari ini akan membuatmu damai esok hari. Dan tidak semua yang terasa benar di permukaan adalah sesuatu yang diberkati. Maka jangan hanya berjalan dengan mata, berjalanlah juga dengan hati. Kamu telah dibekali bukan hanya logika, tetapi juga kepekaan. Gunakanlah, karena bahaya yang menyamar hanya bisa dikalahkan oleh keberanian untuk bertanya, merenung, dan mengikuti suara kebenaran yang seringkali datang dalam bisikan, namun menyelamatkanmu dari kehancuran yang datang dalam senyap. Bagian 4. Suara batin yang telah memperingatkanmu. Ada bisikan halus yang selama ini menyapa hatimu. Ia tidak berteriak. Ia tidak memaksa. Tapi ia terus hadir, berulang kali, menuntunmu diam-diam di tengah keramaian pikiran. Bisikan itu datang ketika malam terlalu sunyi dan pikiranmu tidak lagi bisa berlari. Ia datang saat kamu hampir memilih, hampir melangkah, hampir meyakini sesuatu yang terasa menggoda namun meninggalkan rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Itulah suara batinmu, suara yang berasal dari kedalaman jiwamu, tempat di mana nurani dan intuisi bertemu. Dan hari ini, kamu perlu tahu bahwa suara itu bukan khayalan. Bukan sekadar kecemasan yang tidak berdasar, bukan ilusi dari hati yang lelah. Itu adalah peringatan awal dari langit, sebuah sinyal kasih sayang yang membisikkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar, meski belum terlihat jelas di permukaan. Betapa sering kita menyepelekan suara itu. Kita menyebutnya rasa takut. Kita menutupinya dengan logika. Kita mencoba membungkamnya dengan aktivitas, hiburan, dan alasan-alasan yang kita buat sendiri. Padahal justru disitulah keselamatan kita berada, dalam keberanian untuk mendengar dan menanggapi suara kecil yang selama ini coba menyelamatkan kita. Kamu mungkin pernah berkata, ada sesuatu yang terasa aneh, tapi aku tidak tahu apa. Kamu mungkin merasa cemas tanpa sebab, atau ada beban di dada setiap kali hendak melanjutkan langkah tertentu. Itu bukan tanda kelemahan. Itu bukan kamu yang terlalu sensitif. Justru itu adalah kecerdasan spiritualmu yang sedang bekerja. Itu adalah semesta yang sedang berusaha menyelamatkanmu sebelum jebakan tertutup sepenuhnya. Ketika kamu merasa ada sesuatu yang tidak kamu pahami tapi terus mengganggu batinmu, jangan buru-buru menepisnya. Jangan terburu-buru menenangkannya dengan kalimat, mungkin ini hanya perasaanku saja. Karena seringkali, perasaan yang hanya perasaan itu adalah awal dari penyadaran yang menyelamatkan. Semesta jarang berteriak. Ia memilih berbisik. Dan mereka yang selamat adalah mereka yang mau diam, mendengar, dan percaya. Ini bukan tentang melihat sesuatu secara fisik. Ini tentang merasakan sesuatu yang lebih dalam. Dan kamu memiliki anugerah itu. Kemampuan untuk mendeteksi apa yang tidak kasat mata. Mengenali pola yang tidak disadari orang lain, dan mendengar suara yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang terhubung dengan kebenaran. Jangan abaikan lagi dorongan itu. Jangan tunda lagi untuk mempercayai sinyal itu.
Kamu sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kamu sudah melihat tanda-tandanya. Kamu sudah merasa beratnya setiap kali kamu memaksa langkahmu menuju ke arah yang salah. Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah bentuk kasih sayang dari kekuatan yang lebih tinggi, yang tidak ingin kamu terperangkap dalam sesuatu yang bisa menghancurkanmu perlahan-lahan. Jangan menunggu sampai semuanya menjadi jelas. Karena terkadang, datang sebelum bukti muncul. Terkadang kamu diselamatkan bukan karena kamu tahu segalanya, tetapi karena kamu cukup peka untuk mengatakan, "Aku tidak yakin, dan aku memilih untuk mundur." Itu bukan kelemahan. Itu adalah kebijaksanaan. Kamu tidak butuh 10 konfirmasi. Kamu tidak perlu mendengar semua orang berkata hal yang sama. Karena sesungguhnya, kamu sudah tahu jawabannya. Kamu hanya perlu keberanian untuk menindaklanjutinya. Dan keberanian itulah yang akan menyelamatkanmu. Ingatlah, suara batin adalah pintu gerbang antara kamu dan keselamatanmu. Ia tidak pernah salah. Ia tidak akan diam ketika kamu mendekati bahaya. Dan hari ini, ia sedang berbicara lebih keras dari biasanya, agar kamu sadar, bangkit, dan memilih arah yang lebih bijak. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu penting untuk dibiarkan jatuh. Bukan karena kamu tersesat, tapi karena kamu sedang dipanggil kembali ke jalan yang benar. Maka hari ini, dengarkan dengan sungguh-sungguh, karena suara itu, suara yang sudah lama kamu abaikan, bisa jadi satu-satunya yang berdiri di antara kamu dan kehancuran yang tak terlihat. Bagian 5. Seruan untuk tindakan sekarang juga. Waktu tidak menunggu siapapun. Dan ketika semesta berbicara, ia tidak berbicara sia-sia. Peringatan yang kamu dengar hari ini bukan untuk ditunda esok hari. Ia bukan untuk direnungkan berbulan-bulan, apalagi diperdebatkan dengan keraguan. Ini adalah seruan untuk bergerak. Sekarang, bukan nanti. Bukan saat kamu merasa siap, tapi saat ini juga. Karena keterlambatan adalah pintu masuk bagi jebakan yang tak terdeteksi. Berapa banyak hati yang hancur karena terlalu lama menunggu untuk melepaskan. Berapa banyak jiwa yang tersesat karena terus menunda-nunda keputusan penting yang sudah lama ditetapkan oleh nurani mereka. Keterlambatan bukanlah keleluasaan waktu. Ia adalah pengikis arah. Dan hari ini kamu dipanggil untuk tidak lagi berdiri di tengah keraguan. Karena berdiri terlalu lama di persimpangan hanya akan melemahkan tekad dan mengaburkan cahaya. Ketika peringatan datang, ia membawa serta kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak akan terbuka selamanya. Ada jendela waktu yang sempit di mana arah bisa diubah, di mana keputusan bisa menyelamatkan bukan hanya hidupmu, tapi masa depan yang tak terbayangkan. Semesta tidak sedang memintamu untuk sempurna. Ia hanya memintamu untuk taat, untuk percaya bahwa langkah yang kamu ambil hari ini akan menjadi pintu bagi hal-hal besar yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jangan tunggu konfirmasi tambahan. Jangan cari alasan untuk menunda. Kamu tidak perlu mendengar suara dari langit atau melihat tanda besar di jalanan. Karena sesungguhnya, kamu sudah tahu, kamu sudah merasa, kamu sudah menerima pesan ini. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ketaatan tidak menunggu kenyamanan. Ketaatan adalah keberanian untuk melangkah, bahkan ketika lututmu gemetar. Ingatlah, penundaan adalah bentuk lain dari pembiaran. Dan pembiaran yang berulang akan menumbuhkan akar jebakan di sekelilingmu. Ketika semesta berkata, "Sekarang," ia tidak sedang berlebihan. Ia sedang menyelamatkanmu. Karena waktu bukan hanya detik yang berjalan. Waktu adalah pintu yang bisa terbuka dan bisa pula tertutup jika kamu terus menunda langkah. Bayangkan jika seorang penumpang kapal menunda melompat ke perahu penyelamat karena ingin memastikan terlebih dahulu cuaca esok hari. Kapalnya bisa tenggelam sebelum ia selesai berpikir. Demikian pula dengan panggilanmu hari ini. Kamu diminta untuk melompat bukan karena semuanya sudah jelas, tapi karena semesta tahu apa yang sedang mendekat, meski kamu belum melihatnya dengan mata. Dan yang paling menakutkan dari bahaya tersembunyi adalah saat kamu merasa semuanya baik-baik saja.
saat kamu berpikir kamu bisa mengendalikannya. Padahal justru dalam rasa aman palsu itulah jebakan sedang mengencangkan cengkeramannya. Maka, jangan tertipu, jangan terbius. Jika ada satu suara dalam hatimu yang bergetar hari ini, itu cukup sebagai alasan untuk bergerak. Langkahkan kakimu keluar dari hubungan yang melemahkan semangatmu. Tarik dirimu dari peluang yang tampak menggiurkan tapi membuat hatimu tidak tenang. Jauhkan jiwamu dari kebiasaan yang terus kamu maklumi, padahal kamu tahu itu merusak. Dan yang paling penting, jangan menunggu sampai kamu merasa siap. Karena siap itu bukan perasaan, siap itu keputusan. Hari ini adalah tentang keberanian untuk memilih keselamatan meski jalan mundur terasa berat. Ini tentang kepercayaan bahwa ketaatanmu akan membuka pintu baru yang tak bisa kamu lihat sekarang, tapi sudah dipersiapkan sejak lama. Dan di balik pintu itulah kedamaianmu menanti. Di balik pintu itulah kejernihan pikiranmu akan kembali. Di balik pintu itulah masa depanmu akan pulih. Jadi, jangan menunggu, jangan menunda. Ini bukan musim untuk menimbang-nimbang terlalu lama. Ini adalah musim untuk taat dengan langkah yang yakin, walau pelan. Karena satu langkah kecil hari ini bisa menjadi pembebasan besar di masa depan. Kamu telah diberi sinyal. Dia telah diperingatkan. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Terus berdiri di ambang atau melangkah menuju kehidupan yang sebenarnya menantimu dengan tangan terbuka. Bagian 6. Harapan yang tersembunyi dalam peringatan. Peringatan bukanlah akhir. Ia bukan isyarat bahwa semuanya telah gagal atau bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Justru sebaliknya, peringatan adalah bukti bahwa masih ada waktu, masih ada harapan, masih ada tangan tak terlihat yang bersedia menarikmu keluar dari pusaran gelap sebelum kamu tenggelam lebih dalam. Di balik nada serius dari peringatan ini, tersembunyi bisikan lembut yang berkata, "Aku masih peduli, aku masih percaya padamu." Setiap peringatan adalah jembatan yang menghubungkan kita kembali dengan arah yang benar. Ia adalah ajakan untuk menyelaraskan ulang hidupmu dengan tujuan awal yang sering kali terlupakan di tengah hiruk-pikuk dunia. Dan jika kamu mendengarnya hari ini, itu artinya semesta belum menutup berkas tentangmu. Langit belum menyerah atas langkahmu. Masih ada cerita yang menantimu untuk dijalani. Dan masih ada babak yang hanya bisa kamu isi dengan keberanian dan kesadaran yang baru. Lihatlah peringatan ini seperti mercusuar di tengah badai. Ia tidak menghukummu karena tersesat. Ia tidak memarahimu karena salah arah. Ia berdiri di sana, kokoh, bersinar, menjadi tanda bahwa kamu masih bisa kembali, bahwa kamu masih bisa selamat, bahwa kamu belum terlalu jauh untuk dipanggil pulang. Semesta tidak pernah memanggil mereka yang tidak lagi punya harapan. Ia hanya bersuara kepada jiwa-jiwa yang masih mengandung makna besar. Dan kamu, ya kamu, masih memiliki potensi untuk menjadi cahaya di tengah gelap. Masih memiliki kekuatan untuk menyelamatkan bukan hanya dirimu sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Ada sesuatu dalam dirimu yang belum selesai. Ada tujuan yang belum tergenapi. Maka ketika suara ini datang, sambutlah ia sebagai anugerah, bukan ancaman. Bayangkan seseorang yang diselamatkan dari kecelakaan hanya karena 1 detik peringatan. Itulah kamu. Kamu sedang diberi detik emas itu. Kesempatan langka untuk mengubah arah sebelum semuanya terlambat. Dan inilah bukti cinta yang sejati. Bukan hanya hadir saat kamu bahagia, tapi berani mengguncang kenyamananmu demi menyelamatkan masa depanmu. Jangan biarkan rasa bersalah menutupi harapan. Jangan biarkan ketakutan membuatmu berpikir bahwa ini akhir dari segalanya. Karena dalam setiap nada peringatan, selalu ada getar harapan. Dalam setiap seruan untuk mundur, selalu ada undangan untuk naik lebih tinggi. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipulihkan. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dibentuk kembali. Dan harapan ini bukan sembarang harapan. Ini adalah harapan yang bersumber dari kasih yang tidak mengenal syarat.
Kasih yang tidak menuntut kesempurnaan, tapi hanya meminta kesediaan. Kesediaan untuk mengakui bahwa kamu butuh arah baru. Kesediaan untuk mengatakan, aku salah jalan, tapi aku masih ingin sampai ke tujuan. Jangan pandang ke belakang dengan penyesalan. Pandanglah ke depan dengan iman. Karena jika kamu mendengarkan peringatan ini hari ini, maka masa depanmu belum ditentukan oleh kesalahanmu, melainkan oleh keputusanmu berikutnya. Dan keputusan itu ada di tanganmu sekarang. Peringatan telah diberikan, jalan keluar telah dibuka, dan harapan telah dihidupkan kembali di hatimu. Maka genggamlah harapan itu dengan kedua tangan. Biarkan ia membimbingmu keluar dari gelap menuju hidup yang lebih sejati, lebih damai, dan lebih terang. Sebab kamu masih punya waktu, dan selagi masih ada waktu, selalu ada harapan. Bagian 7. Ini lebih besar daripada dirimu sendiri. Dengarkan baik-baik. Langkahmu hari ini bukan hanya tentangmu. Keputusanmu bukan hanya akan mengguncang hidupmu sendiri, tetapi juga akan menggetarkan kehidupan mereka yang terhubung erat dengan takdirmu. Peringatan ini bukan sekadar tentang menyelamatkan satu jiwa, ini tentang melindungi banyak jiwa yang akan dibawa oleh ketaatanmu. Ini tentang rantai pengaruh yang akan lahir dari satu pilihan kecil yang kamu buat sekarang. Jangan anggap dirimu biasa. Jangan anggap perjalananmu hanya untuk dirimu sendiri. Karena di balik setiap nafasmu, ada peran besar yang sedang menunggu untuk dijalankan. Kamu membawa sesuatu yang penting, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk hari esok. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk generasi setelahmu. Setiap pilihanmu adalah benih yang akan tumbuh dalam kehidupan orang lain. Dan hari ini, kamu sedang berdiri di hadapan pintu yang akan menentukan arah semua itu. Inilah yang sering dilupakan oleh banyak jiwa, bahwa kehidupan ini adalah jaringan tak terlihat, dan satu benang yang kuat bisa menahan banyak yang lain. Jika kamu memilih untuk taat, untuk menjauh dari jebakan yang sedang disamarkan oleh kenyamanan dan ilusi, maka kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu dari kehancuran, kamu juga sedang menjaga mereka yang akan datang setelahmu dari luka yang sama. Pikirkanlah sejenak. Bagaimana jika ketaatanmu hari ini menjadi penyebab mengapa seseorang yang kamu cintai tidak harus melalui jalan gelap yang pernah kamu injak? Bagaimana jika keberanianmu untuk melepaskan sesuatu yang beracun hari ini membuat anakmu kelak hidup dalam kebebasan yang tidak pernah kamu alami? Bagaimana jika justru karena kamu mendengar peringatan ini dan bertindak, sebuah siklus kehancuran dalam garis keluargamu berakhir di tanganmu? Kamu adalah penentu. Kamu adalah titik balik. Kamu adalah titik terang yang sedang dinyalakan agar banyak bisa melihat kembali jalan pulang. Dan itulah alasan sebenarnya mengapa semesta tidak berhenti memperingatkanmu. Karena ini bukan tentang kelemahanmu. Ini tentang bahayanya kekuatanmu jika disalahgunakan. Ini tentang dampak besarmu jika kamu tidak menyadari siapa dirimu sebenarnya. Bahwa kamu adalah pemegang kunci dari banyak pintu yang belum dibuka. Ingatlah, bahaya tidak datang hanya untuk menghentikan langkahmu. Bahaya datang untuk menghancurkan pengaruhmu. Karena pihak gelap tahu, jika kamu benar-benar melangkah dalam ketaatan, maka akan banyak jiwa yang terbebas hanya karena kamu berani berkata cukup pada hari ini. Itulah sebabnya kamu diserang. Itulah sebabnya kamu digoda lewat hal-hal yang tampak tidak berbahaya. Karena jika kamu jatuh, banyak yang akan ikut jatuh bersamamu. Tetapi jika kamu bangkit, banyak pula yang akan bangkit bersamamu. Jangan remehkan panggilanmu. Jangan anggap peringatan ini hanya tentang rasa amanmu pribadi. Ini adalah momen penting dalam sejarah kehidupanmu, di mana semesta memberikanmu pilihan. Tetap berada di zona nyaman yang mematikan atau melangkah dalam arah yang menyelamatkan banyak kehidupan. Dan percayalah, setiap keputusanmu hari ini akan membentuk masa depan. Kamu bukan korban keadaan. Kamu adalah pengubah arah. Kamu bukan angka yang terselip di keramaian. Kamu adalah tanda yang telah dinantikan oleh dunia untuk bangkit dan menyatakan bahwa jalan kebenaran masih ada.
bahwa hidup yang selaras dengan suara hati masih mungkin dijalani. Kamu terlalu berharga untuk diam, terlalu kuat untuk dikekang, terlalu penting untuk terjebak di dalam perangkap yang telah dibuka dan diperlihatkan oleh langit. Ini adalah waktu untuk bergerak, bukan hanya untukmu, tapi untuk semua yang akan terlahir dari keberanianmu. Jadilah perubahan itu, karena kamu, ya kamu, dipilih bukan untuk sekadar selamat. Kamu dipilih untuk menyelamatkan. Dan kini, setelah semua kata telah tertuang, setelah setiap peringatan diperdengarkan, setelah setiap getaran makna menyentuh relung terdalam hatimu, kini saatnya memilih. Ini bukan hanya tentang membaca atau mendengar, tapi tentang bangkit dan melangkah. Karena pesan ini tidak ditulis untuk disimpan. Ia diturunkan untuk dijalani. Ingatlah, kamu tidak tiba di sini secara kebetulan. Semesta tidak berbicara sia-sia. Panggilan ini datang tepat waktu, saat hatimu mulai lelah, saat langkahmu mulai ragu, dan saat dunia di sekelilingmu mulai terlalu bising hingga kamu hampir lupa suara jiwamu sendiri. Tapi tidak, hari ini kamu terbangunkan. Hari ini kamu dipanggil kembali, bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk melangkah lebih berani ke masa depan yang telah lama menunggumu. Apapun yang telah kamu lewati, sebesar apapun kesalahan yang pernah terjadi, pintu itu belum tertutup. Masih ada waktu, masih ada harapan, masih ada tangan tak terlihat yang bersedia menggandengmu, memandumu, dan mengangkatmu dari lembah kebimbangan menuju puncak kehidupan yang sejati. Jangan lagi bermain-main dengan apa yang sudah semesta nyatakan sebagai bahaya. Jangan menunggu kenyamanan datang sebelum kamu bertindak. Terkadang keselamatan terletak dalam langkah yang terasa sulit, tapi di sanalah kebebasan sejati bermula. Hari ini, dengan penuh cinta, semesta berkata padamu, kamu dipilih, kamu penting, dan kamu layak diselamatkan. Maka dengarkanlah peringatan ini dengan hati yang terbuka, dan bertindaklah dengan iman. Karena di balik keberanianmu akan terbuka jalan. Di balik ketaatanmu akan terbit cahaya. Dan di balik keputusanmu hari ini, ada kehidupan baru yang siap dilimpahi damai dan makna. Jangan tunda, jangan ragu, saatnya bergerak. Karena hidupmu terlalu bernilai untuk dibiarkan terjebak. Dan takdirmu terlalu mulia untuk dilewatkan begitu saja.